Luar biasa. Oke, menarik ya, saudara ya. Kita cerita tentang Donald Trump dan Netanyahu. Saya mau kasih satu gambar ya. Satu gambar. Jadi gini, saat ini Donald Trump ini mewakili gereja-gereja evangelikal ya. Karena kalau gereja-gereja yang lain, beberapa gereja yang non-evangelikal, biasanya mereka mengutuki Zionis. Kalau kita setuju dengan Zionis, apakah kita evangelikal lembuis? Tetapi yang jelas, yang mengaku gereja evangelikal, seharusnya mereka setuju dengan Israel, saudara. Ya, mereka setuju dengan eh, apa namanya, dengan berdirinya negara Israel. Tapi beberapa gereja yang non evangelikal dia nggak mau ikut-ikutan, bahkan mengutukin. Ya, nah pada kenyataannya, akhirnya Donald Trump ini adalah salah satu pendukung pendirian negara Israel. Ya, bersama dengan gereja-gereja evangelikal dan Donald Trump, supporternya Donald Trump itu ya adalah Kristen yang evangelikal, walaupun ada Katolik, dari gereja Reform ya, tapi pada umumnya evangelikal ya. Nah, kemudian gereja-gereja ini mensupport Donald Trump untuk beraliansi dengan Israel. Bagaimanapun juga Israel itu adalah Amerika dan Amerika itu adalah Israel. Karena yang mendirikan negara Amerika adalah salah satunya orang Yahudi, ya. Dan mata uang Amerika itu diciptakan oleh orang Yahudi, ya. Sistem keuangan Amerika dan dunia dibuat oleh orang Yahudi. Jadi bagaimanapun juga Amerika dengan orang Yahudi tidak bisa lepas. Ya, dan anehnya Amerika ini apa namanya menjadi bagian ya di dalam penyebaran kekristenan terbesar di dunia. Nah, ini dia salahnya. Nyatanya sekarang banyak imigran-imigran dan New York aja dikuasai sama Islam. London dikuasai Islam, ya kan? Prancis, Paris itu dikuasai Islam. Tetapi Islam sekarang ini diperangi habis-habisan oleh Benjamin Netanyahu dan oleh Donald Trump. Ini kita lihat ya gambarnya ya. Nah, ini ya. Donald Trump dan Netanyahu ini kan perang habis-habisan kan. Ini dua saksi Allah yang mengeluarkan api dari mulutnya. Iron Beam sama Iron Dome itu loh, saudara. Kan ada hujan api di langit ya kan. Ini dalam perang itu kan. Lalu dia mengeluarkan api dari mulutnya, saudara. Itulah namanya Iron Beam, Iron Dome. Sekarang kan kayak mulut kan dia keluar apinya kan. Nah, teknologi ini begitu luar biasa sekali yang menyelamatkan si Israel ini dari kehancuran. Ya kan, kalau enggak sudah kelar Israel dihujani ribuan rudal missiles dari Hamas, dari Gaza, dari Lebanon, dari Houthi, dari Iran. Udah selesai itu, ya. Tapi dengan begitu hebatnya gigihnya mereka ya, Iron Beam, Iron Dome ini mengalahkan dan sejalan dengan itu mereka banyak sekali melakukan penelitian-penelitian ya. Makanya ini terjadi wabah, jadi bencana apa segala macam itu ya. Apapun yang dibuat orang, dibuat penangkalnya sama mereka. Bahkan bukan cuma penangkalnya, Pak, itu bisa berbalik kepada musuh-musuhnya. Sehingga banyak yang wabah di muka bumi ini bukan diciptakan oleh Amerika dan Israel, ya, tetapi adalah dampak dari perang biologis yang tanpa Anda sadari. Bukan perang konspirasi, bukan, saudara ya. Tapi ini adalah sebuah keserakahan, kapitalisme, keserakahan, kecurangan dari para pelaku pelaku bisnis obat-obatan, virus ini ya. Dan itu terjadi semua bencana ini terjadi yang paling kuat di zaman sekarang, saudara. Pandemi yang adalah akibat dari kita sendiri. COVID itu ya disebutkan adalah akibat dari kita sendiri karena makin resisten ya. Akhirnya semua flu itu dikasih nama COVID. Anda demam apa langsung diberi nama COVID. Itu ya, saudara ya.
Tapi apakah itu konspirasi? Saya tidak percaya dengan konspirasi. Itu adalah sebuah evolusi yang wajar. Hari ini nanti ada lagi sekarang hanta, virus hanta. Lalu nanti ada lagi banyak sekali ya, saudara ya. Itu semua akibat kita sendiri. Ya, akibat dari kita sendiri yang tidak berhati-hati ya dalam menanggulangi pandemi dulu. Terus sekarang menjadi double pandemi. Maka itu yang terjadi dengan dua saksi Allah. Saya tidak berkata membatasi dua saksi Allah ini adalah Trump dengan Benjamin Netanyahu. Enggak, saya lagi bilang dua saksi Allah ini adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Kebetulan mereka merepresentasikan, kebetulan saja. Tapi bukan berarti bahwa dua saksi Allah ini adalah Benjamin Netanyahu dan Trump ya. Hati-hati saudara ya. Bukan. Nah, saudara, tapi yang dilakukan mereka saat ini, yang membumi hangus Iran dan Gaza itu, ya seperti ini caranya mereka membunuh musuhnya dengan api yang keluar dari mulutnya, ya kan? Dan Islam ini kan sekarang sudah takluk. Anda lihat Islam seluruh dunia, kelihatannya mereka jargonnya gede-gede, berani-berani. Sekarang saja nih ya, ini ada peraturan baru di Belanda, nanti asylum itu hanya KTP-nya hanya berlaku 3 tahun. Setelah itu bisa dipulangkan, ya. Ini yang Syria ini ada temennya Mustafa itu yang aktif di kita itu sudah berapa puluh orang katanya ya dipulangkan ya. Belanda itu sudah memulangkan ribuan ya, ribuan suaka dari Syria dan banyak lagi ya. Jerman itu sudah memulangkan ratusan ribu ya mencari suaka dari Syria dari Timur Tengah ini sudah dipulangkan. Nah, dua saksi Allah ini ya, dia akan berperang secara politis dan ideologis dan berperang secara perang ini ya, perang perang dengan konvensional, tapi juga perang secara politis dan ideologi, saudara. Makanya para pemberita Injil itu adalah termasuk dua saksi Allah dan para politikus ya yang ada di PBB yang berusaha yang mengingatkan betapa bahayanya Islam itulah dua saksi Allah ya orang-orang Polandia yang teriak di parlemen Eropa itu adalah dua saksi Allah dan orang-orang yang berperang melawan Islam itulah dua saksi Allah. Ingat kita sudah pakai satu titik bahwa Islam itu adalah antikristus ya dan dua saksi Allah ini adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Mereka bahu membahu ya membendung Islam dan akhirnya menang tentunya ya menang ya menang tetapi dengan tiarapnya Islam ya membuat tiba-tiba orang-orang Islam ini orang-orang Kristen ini menjadi lengah ya kan katanya mereka ini si dua saksi Allah ini ya akan di apa namanya dibunuh oleh binatang yang keluar dari jurang maut saudara. Jurang maut, kalau kita amati jurang maut Abyssos, jurang maut di dalam Abyssos atau Tartarus di dalam mitologi Yunani dan Alkitab, itu adalah cerita laut, saudara. Laut akan menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Nah itu loh. Laut yang di dalam Kejadian 1 ayat 2 dalam Septuaginta disebut Abyssos. Ya, tapi juga dunia orang mati. Laut itu lagi cerita dunia orang mati. Lalu tiba-tiba ada binatang yang keluar dari laut, saudara. Ini saudara binatang yang keluar dari laut. Mereka itu adalah imigran-imigran yang datang ke Eropa, ribuan jumlahnya, bahkan jutaan. Sekarang ini sudah ada setidaknya ada 20 juta imigran di Eropa, sepersepuluhnya penduduk Eropa. Ya, sekira-kira sepersepuluhnya. Dan mereka siap beranak cucu dengan gila-gilaan. Mereka adalah binatang-binatang antikristus.
Jadi di dalam kejayaannya, ya Eropa sudah lemah, Amerika sudah lemah, tanpa disadari mereka ini sekarang nggak bisa apa-apa. Memang mereka punya jargon-jargon hebat, tapi mereka nggak bisa apa-apa. Kemarin ya ada orang ditangkap polisi langsung. Sekarang polisi Jerman, polisi Belanda mah berani ya di smackdown aja, di smackdown ya. Tapi kalau di London nggak ya, kemarin di Birmingham itu ada polisi eh, nanggap orang, orangnya balas yang lawan, malah polisinya yang dituduh melakukan ini ya, kekerasan. Kalau di Inggris itu sudah London has fallen ya, memang ya London itu has fallen. Orang-orang Islam ini jahat-jahat sekali dan kurang ajar sekali ya. Kelihatan nampak sekali ya, nggak ada kebaikannya orang Islam apa coba saudara di Inggris. Nggak ada orang Islam kasih makan rakyat Inggris, nggak ada adanya orang gereja kasih makan di Eropa ini ya. Tapi kalau di Inggris ya karena gerejanya sudah korup, banyak yang korup ya gereja-gereja di Inggris, gereja-gereja di Amerika nggak peduli. Nah, mereka ini adalah binatang yang keluar dari laut, saudara, antikristus yang keluar dari laut, ya, yang akan apa, saudara? Siap-siap membunuh dua saksi Allah ini, yaitu orang Kristen dan orang Yahudi. Sekarang ini mereka tuh ada beberapa yang berani sholat di depan sinagog, saudara, sengaja mau ngeributin orang Yahudi. Dan ada yang sudah dengan sengaja masuk ke gereja, sholat di depan di dalam gereja, ya, dengan sengaja, saudara. Itu ya, saudara ya. Nah, ini ya, ini kan kayak zombie-zombie ini kan. Mereka ini kayak zombie-zombie kan. Yang binatang yang keluar dari laut ini kan. Para imigran ini, mereka siap mengambil alih, ya kan? Siap membunuh dua saksi Allah, orang Yahudi dan orang Kristen. Lalu dua saksi Allah ini nanti suatu hari mereka akan berhasil. Sekarang mereka nggak bisa. Ya, sekarang mereka nggak bisa karena Injil harus diberitakan ke seluruh dunia dulu, saudara ya. Nah, lalu mereka akan membunuh dan menaruh mayat dua saksi Allah ini di jalan Sodom dan Mesir. Sodom dan Mesir adalah cerita perbudakan hawa nafsu dan hidup mewah dari agama, saudara. Orang-orang beragama yang hidup mewah mati di sini, saudara. Ya, gereja ya dan para tokoh-tokoh mati di dalam kemewahan hidup mewah. Ya, kekristenan mati di dalam hidup mewah. Nanti orang-orang Yahudi, ya ketika mereka sudah di atas angin, mereka akan mati di dalam kemewahan, mati rohaninya. Ya, kelihatannya sepele ya, saudara ya, hidup mewah ya. Tapi kamu mati di Geroboti. Kalau gerejamu mengajarkan hidup mewah, kalau pendeta-pendetamu memberikan teladan hidup mewah, hati-hati saudara. Karena disitulah nanti mayat dua saksi ini hancur. Ya kan? Ditaruh jalan, di jalan itu adalah gaya hidup, adalah cara hidup saudara ya, style. Hodos, bukan jalan jalan Sumatera, jalan raya, jalan Ayani, bukan saudara ya. Tapi jalan itulah, akulah jalan dan kebenaran hidup. Di jalannya Sodom dan jalannya Mesir. Ya, jalannya Sodom dan jalannya Mesir. Di mana LGBT itu marak, ya, ya kan? Diusung kan LGBT ini kan? Karena dua saksi Allah ini bersaksi menceritakan kekudusan, ya, dan menceritakan bagaimana tentang diakonia, tentang bagaimana membangun nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini membuat seluruh dunia ini yang tidak beradab ini kan jadi nggak enak. Orang-orang hidup dalam kedagingan kan nggak enak, saudara. Nah, lalu ada orang-orang yang hidup di dalam jalannya Sodom dan jalannya Mesir. Orang-orang yang menjalankan ritual agama tapi bergaya hidup mewah. Begitu selesai lagi ibadah pun sambil pamer, lagi ibadah pun mereka sambil berpesta pora. Nggak peduli dengan orang miskin, tidak peduli dengan orang susah.
Mereka berpesta pora, gereja yang mahal-mahal, pakaian yang mahal-mahal, mobil yang mahal-mahal, jam tangan yang mahal-mahal. Disitulah, saudara, apa namanya, dua saksi Allah itu dibunuh. Orang-orang yang mau hidupnya benar akan dimatikan, karakter asasin maupun pembunuhan yang sebenar-benarnya. Mereka akan dilecehkan dengan luar biasa dengan di jalan Sodom dan jalan Mesir. Orang-orang beragama yang pakai salib gede-gede tapi hatinya busuk. Ya kan, yang kalung salibnya gede-gede banget tapi hatinya busuk, pengkhianat. Ya, dan orang-orang yang hidup dengan donasi untuk berpesta pora, kolekte untuk berpesta pora. Itulah jalan Sodom dan jalan Sodom dan Mesir. Ya, jalan itu gaya hidup ya. Gaya hidup orang Kristen, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, itu sama seperti itu. Nah, nanti akan ada gempa bumi, sepersepuluh kota ya akan hancur dan ada 7.000 orang mati. Orang-orang ketakutan dan memuliakan Allah. Nah, di dalam tafsir Kabalah, simbol-simbol gempa bumi ini adalah sebuah goncangan kosmik dan kesadaran manusia, saudara. Maka kan terjadi di mana ada kesadaran manusia di situ, ya. Ya kan di dalam ini nanti ada saatnya kesadaran kosmis di mana ada kesadaran ya struktur lama tadi orang-orang yang berpesta pora, orang itulah sebuah revival, saudara. Lalu ada peradaban, ya ada krisis peradaban di situ. Karena dunia itu hancur. Orang-orang ya begitu dua saksi Allah ini udah nggak ada, ya kesadaran kosmis ini bukan sadar menjadi baik, ya, atau menjadi buruk, bukan, tapi pergantian peradaban. Ada sebuah pergantian peradaban, yaitu peradaban Islam, saudara. Dan dari peradaban itu terjadilah apa, saudara? Penyucian, bukan penyucian, tapi akan rusak dunia itu. Ya, satu bagian dari sistem dunia itu rusak, ya kan? Tapi harus ada yang rusak. Lalu apa, saudara? Terjadi kesempurnaan struktur ciptaan. Disitulah mulai nanti dipersiapkan. Tapi ya sama seperti dengan 7 hari penciptaan, ya kan 7 hari penciptaan dunia itu akan dipulihkan, ya. Nah, sehingga ada satu apa namanya, ada satu eh, langit dan bumi yang baru, ya. Jadi nanti ada pergantian dihancurkan oleh Islam, tapi itu akan dirusak, saudara. Dirusak dengan apa, saudara? Dengan tadi kedatangan Tuhan Yesus pada hari ke-7 tadi. Katakan 7.000 orang mati itu maksudnya apa, saudara? Itu kan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Ya, nah, ini saya tulis dalam buku saya, saudara ya. Ini hanya buat perintis saja. Tikun olam, ada pemulihan di alam semesta ini. Setelah dunia ini dirusak oleh Islam, ya kan? Dirusak satu bagian kan dirusak semua dan itu akan dirubah. Setelah dirusak hancur-hancuran, maka akan dihancurkan dan dijadikan langit dan bumi yang baru, saudara. Ya, itu ya, saudara ya. Seperti itu ya kira-kira ya gambaran ilustrasinya ya. Ya, dunia melihat ya. Nah, ada bait suci yang di sorga, ya. Bait suci yang di sorga terbuka, lalu ya dari dalam bait suci itu kelihatan ada tabut perjanjian dan dari tabut perjanjian itu keluar kilat dan deru guruh, gempa bumi dan hujan es. Itu ya. Nah, itulah kumpulan orang percaya. Bait suci itu adalah kumpulan orang percaya, orang Yahudi dan orang Kristen. Tabut perjanjian adalah hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, maka mulailah penghukuman atas manusia. Ya, karena doa-doa mereka, saudara. Karena doa-doa orang-orang kudus ini, ya. Sampai kapan lagi Tuhan, katanya. Di surga nanti ada lihat orang-orang dipenggal kepalanya karena kesaksian mereka, ya.
dipenggal kepalanya, dianiaya, sampai kapan? Nanti terjadilah hari itu, saudara ya. Nah, di saat itulah seluruh dunia itu akan diriset kembali. Tadi ya, tikun olam, langit dan bumi yang baru. Apa pesannya, saudara? Pesannya ini adalah ini tadi, dua saksi Allah ya yang akan dibunuh di dalam jalan Sodom dan Mesir. Mayatnya akan ditaruh dalam Sodom dan Mesir. Mereka akan ya dua saksi Allah yang berperang memerangi ideologi Islam ya dengan cara perang konvensional dan pemberitaan Injil serta lobi-lobi politik. Lalu ya kalau ini sudah terjadi binatang yang keluar dari laut ini ya saudara ya. Nah ini saudara, gereja bertobatlah. Sebab justru yang membunuh dua saksi Allah ini adalah siapa saudara? Adalah orang-orang beragama. Ya, terutama gereja sendiri. Ya kan? Gereja sendiri yang bikin ruwet, yang membunuh sesama pelayan-pelayan Tuhan, dipukulin, ya pelayan-pelayan Tuhan itu, digebuki, di karakter asasin, ya, difitnah. Wah, ngeri sekali saudara yang terjadi. Tapi ini terjadi masalahnya. Welcome to the world katanya kan. Ya kan, hamba Tuhan pakai Rolex, pakai Rolls Royce, pakai Porsche, hidup mewah, jemaatnya nggak kuat makan, nggak urusan. Dan dua saksi Allah akan dibunuh dan dipertontonkan di seluruh dunia. Ya, dua saksi Allah ini akan dibunuh dan mayatnya itu ya akan ditaruh di jalan Sodom dan Mesir. Siapa yang membunuh? Orang-orang beragama. Ya kan? Orang-orang yang ingin berbuat kebaikan dengan kesederhanaan ini akan dibuat. Kenapa? Karena apa namanya kemerdekaan itu membawa banyak sekali kemaksiatan. Ya LGBT segala macam itu dan Islam ini sekarang sudah bekerja sama dengan LGBT anehnya ya. Islam ini bekerja sama dengan LGBT. Islam menggunakan suaranya LGBT itu buat memenangkan semua pemilunya mereka. Nah, ini sangat sangat ironik. Tapi itu yang terjadi. Gereja singkirkanlah percabulan, perzinahan, seks yang menyimpang. Gereja harus singkirkan semua kemewahan-kemewahan kehidupan. Hiduplah sederhana dan terus berdiakonia. Jadi kalau Anda tanya apakah Indonesia akan dilawat, ya enggak bisa. Indonesia nggak bisa dilawat karena gerejanya rakus, karena gerejanya brutal dengan kemewahan. Nggak bisa. Sampai gereja mau membuka lumbungnya dan memberikan uang kolektornya bagi orang miskin, ya, untuk memberi makan orang-orang miskin dan disekolahkan dan diobati, baru nanti ada revival di Indonesia. Kapan itu? Kalau Indonesia bubar, harus mengalami bubar dulu itu masalahnya.